أي سلام هترجع فاضية واكسفة، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا أي كلام، دي حاجة ياريته يعرفها، بلاش لو صدفة يجمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran yang berjudul Ilmu Tafsir Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Asmuri SAG MAG. Video ini disusun oleh kelompok 11 yang beranggotakan Nadia Ismawati, Ririn Isnadia, Naila Azkia, Yulia Putri Ramadhani. Selamat menyaksikan. Ilmu tafsir dilatar belakangi oleh salah satu upaya dalam memahami, menerangkan, maksud, mengetahui kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Upaya ini telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW sebagai utusannya yang ditugaskan agar menyampaikan ayat-ayat tersebut sekaligus menandainya sebagai mufasir awal. Sepeninggalan Nabi hingga saat ini, tafsir telah mengalami banyak perkembangan yang sangat bervariatif dengan tidak melepas kategori masanya dan tak lepas keanekaragaman secara metode, corak, maupun pendekatan-pendekatan yang digunakan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam sebuah karya tafsir hasil manusia yang tak pernah sempurna. Materi pertama, yakni definisi tafsir, takwil dan terjemah. Secara bahasa, kata tafsir berasal dari fassara yang semakna dengan audaha yang berarti menjelaskan atau menyatakan. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Kata takwil merupakan masdar dari awala, yaitu awala yu'awilu takwil. Secara bahasa, ia berarti rujuk atau kembali kepada asal. Takwil menurut istilah adalah memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut. Menurut ulama salaf, takwil mempunyai dua arti. Pertama, menafsirkan suatu ungkapan dan menjelaskan maknanya yang baik sesuai dengan makna zahir maupun tidak. Dan makna yang kedua adalah sesuatu yang dikehendaki oleh suatu ungkapan. Jika ungkapan itu perintah melakukan sesuatu, maka takwilnya adalah perbuatan itu sendiri. Dan jika ungkapan itu dalam bentuk berita, maka takwilnya adalah berita yang disampaikan itu. Terjemahan merupakan sarana penyampaian isi kandungan Al-Quran kepada umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. A. Syarat-syarat yang menyangkut penerjemah meliputi: yang pertama, penerjemah haruslah seorang muslim. Yang kedua, penerjemah harus seorang yang adil dan terpercaya. Yang ketiga, memenuhi adab mufasir seperti keikhlasan. Yang B. Syarat yang menyangkut dengan pekerjaan menerjemah meliputi: yang pertama, penerjemah harus menguasai syarat-syarat tafsir. Yang kedua, terjemahan itu haruslah lafal dan makna Al-Quran. Yang ketiga, terjemahan itu harus menggunakan bahasa yang mudah. Yang keempat, penerjemah harus merujuk pada karya mufasir. Yang kelima, penerjemah harus menyebutkan dalam kata pengantarnya bahwa terjemahan itu bukan Al-Quran. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri penafsiran pada masa Nabi SAW. Adapun yang pertama yaitu prinsip praktif. Yang kedua, sifatnya diterima tanpa ada kritik. Yang ketiga, sumbernya Allah dan malaikat Jibril. Yang keempat, metodenya bil wahyi. Yang kelima, validitasnya terjamin atau sahih. Yang keenam, model penafsirannya bersifat ijmal atau global dan disampaikan secara oral. Dan yang terakhir, belum ada pembukuan tafsir Al-Quran. Kemudian, pembahasan yang ketiga adalah ciri-ciri penafsiran sahabat dalam memahami Al-Quran. Yaitu yang pertama, tidak semua ayat diproses dengan melakukan interpretasi. Yang kedua, penafsiran dilakukan lebih bersifat ijmali atau global dan tidak panjang lebar mendetail. Yang ketiga, para sahabat tidak melakukan istinbat hukum fikih dari ayat-ayat Al-Quran serta menghindari pembelaan terhadap mazhab yang dianutnya. Dan yang terakhir, pada masa sahabat tafsir Al-Quran belum berbentuk buku. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu tentang kisah Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Nah, banyak ulama yang berpendapat tentang bagaimana definisi dari kisah Israiliyat dalam Al-Quran. Di sini saya mengambil kesimpulan
yang pada intinya kisah Israeliat dalam Al-Quran ini merupakan adanya penafsiran Al-Quran dengan kisah-kisah dari berita-berita agama lain seperti agama Yahudi, agama Nasrani, dan lain sebagainya yang dimasukkan ke dalam tafsir ataupun hadis, di mana berita-berita tadi ada yang sifatnya sesuai dengan ajaran agama Islam, ada pula yang sifatnya mendustakan ajaran agama Islam. Ya, dengan berbagai motif tujuan-tujuan untuk melemahkan agama Islam itu sendiri. Nah, menurut At-Tabari, dalam menafsirkan ayat Al-Quran, para ulama cenderung banyak mengambil kisah-kisah Israeliat tadi ke dalam penafsiran Al-Quran. Dan banyak juga para ulama yang menghalalkan hal yang demikian dengan alasan untuk memperjelas pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran. Lalu, bagaimana sih sikap kita dalam menyikapi kisah-kisah Israeliat tersebut? Dikarenakan kisah-kisah itu adalah kisah-kisah dari agama non-Muslim. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 sikap kita dalam menyikapi kisah-kisah Israeliat yang berasal dari agama Yahudi ataupun Nasrani. Yang pertama, sikap kita adalah meyakini kisah-kisah tersebut apabila sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, kita tidak boleh meyakini kisah-kisah tersebut, tersebut apabila kisah tersebut sangat-sangat ataupun mendustakan dari ajaran-ajaran agama Islam di luar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga, kita tidak meyakini kebenaran ataupun kedustaan dari kisah-kisah Israeliat tersebut. Nah, dalam hal ini kita selayaknya bersikap diam, tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkan kisah-kisah tersebut, di mana dalam keadaannya kita masih berada dalam status ragu-ragu dengan kisah-kisah tersebut. Banyak sekali kisah-kisah Israeliat yang dapat kita temui dalam penafsiran Al-Quran. Salah satunya tentang kisah terciptanya perempuan. Nah, dalam Perjanjian Lama, dalam ajaran Nasrani, bahwa perempuan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Nah, perempuan dikesankan sebagai subordinasi atau bisa dibilang tulang rusuk laki-laki. Dan dalam hal ini, perempuan itu ditimpakan kesalahan atau menanggung kesalahan dan harus menanggung banyak dosa dari apa yang telah ia perbuat, sehingga menyebabkan manusia itu dijatuhkan ke bumi. Nah, dalam konsepnya, perempuan dalam Perjanjian Lama kaum Nasrani itu mendapatkan tanggungan dosa warisan atas apa yang telah ia perbuat. Kalau di sini kita melihat kisah Israeliat tadi dengan yang ada dalam Al-Quran, ada perbedaan. Dalam ajaran agama Islam, yang namanya dosa warisan itu tidak ada. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Tidak ada melihat apakah keturunannya itu berbuat dosa, melakukan dosa besar atau tidak. Sedangkan dari kisah tadi, mereka menggunakan konsep adanya dosa warisan akibat dari Perjanjian Lama atau kisah terciptanya perempuan yang menyebabkan jatuhnya manusia turun ke bumi. Selain itu, banyak lagi contoh-contoh kisah dalam Al-Quran, seperti tentang Zulkarnain, Nabi dan Rasul, Ashabul Kahfi, sahabat-sahabat, dan lain sebagainya. Yang di dalam kitab non-Muslim ada kemiripan kisah dengan
kitab Al-Quran. Namun, disinilah kita harus bisa memfilter atau menyaring mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mana yang tidak, yang harus perlu kita buang atau kita biarkan begitu saja, tidak kita ambil hikmah atau ibrahnya. Pembahasan yang kelima adalah kode etik dalam penafsiran Al-Quran. Di sini ada 2 kriteria. Yang pertama, kode etik baik dari mufasirnya atau orang yang menafsirkan, ataupun kode etik pada penafsirannya atau apa yang ditafsirkan. Nah, kode etik dalam segi mufasirnya atau kriteria mufasirnya, orang yang mentafsirkan, yang pertama tentu harus berakhlakul karimah, seperti niat yang baik dan tujuan yang murni dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian keteladanan atau mufasir tersebut bisa menjadi teladan bagi para umat Islam. Yang ketiga, tingkah laku yang baik, kerendahan hati dan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu menjaga ifah pada dirinya, yaitu menghindarkan diri dari sikap yang tidak pantas sebagai seorang mufassir. Kode etik selanjutnya yaitu pada apa yang ditafsirkan. Nah, seorang mufassir dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu harus memiliki persiapan dan rancangan kerja yang baik, di mana sudah selayaknya seorang mufassir itu menyebutkan asbabun nuzul, makna kata, gaya bahasa, ataupun menghubungkan serta menjelaskan maknanya secara global yang dapat dipahami dan dihubungkan dalam kehidupan masyarakat ataupun personal seseorang, yang nantinya dapat menjadi pedoman atau pelajaran, dapat diambil hikmahnya, ilmunya dalam menjalani kehidupan. Pembahasan selanjutnya ialah macam-macam tafsir dalam berbagai dimensinya. Adapun tafsir ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah tafsir dengan sumber penafsiran murni dari nas Al-Quran ataupun sunnah, perkataan sahabat, ataupun perkataan tabi'in. Adapun tafsir jenis ini disebut juga dengan tafsir bir-riwayah, tafsir Ibnu Jarir, dan tafsir Al-Baghawi. Pembagian kedua ialah tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi adalah tafsir dengan menggunakan sumber akal yang dijadikan sebagai fondasi penafsiran. Adapun tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Qazim, dan tafsir Al-Alusi termasuk ke dalam jenis tafsir ini, yaitu tafsir bir-ra'yi. Yang ketiga ialah tafsir bil isyarah atau tafsir isyari. Menurut Az-Zarkani, isyari adalah mentakwilkan Al-Quran tidak dengan zahir ayatnya, tetapi dengan isyarat-isyarat yang tersembunyi. Adapun contoh kitab tafsir jenis ini adalah Haqaiq at-Tafsir karya As-Sulami. Pembagian keempat ialah tafsir ahkam atau tafsir fuqaha. Tafsir ini dikenal dengan tafsir fuqaha karena para fuqaha dan ulama fikih sengaja mengambil ayat dari Al-Quran, kemudian menjelaskan hukumnya. Dalam penyajian tafsir, itu setidaknya ada 4 metode yang digunakan, yaitu yang pertama tafsir ijmali. Tafsir ijmali ini ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat dengan cara mengemukakan ayat secara global. Contohnya ialah tafsir Al-Jalalain dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Yang kedua yaitu tafsir At-Tahlili, yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut, baik itu bahasa, hukum, sastra, dan lainnya. Contohnya ialah tafsir At-Tabari.
Yang ketiga ialah tafsir muqarran. Tafsir muqarran yaitu suatu penafsiran atas ayat Al-Quran yang menggunakan metode perbandingan. Yang keempat, yang terakhir ialah tafsir mauludu'i, yaitu tafsir tematik dengan makna penafsiran dengan melakukan pembahasan atas ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah diterapkan. Adapun contoh literatur tafsir Dustur adalah Akhlaq fil Quran.